Halo, Halo selamat siang. teman-teman. Selamat siang rekan-rekan publisher Google AdSense Indonesia sekalian. Selamat datang kembali di webinar Google AdSense hari ini mengenai tingkatkan pendapatan dan kecepatan situs WordPress. Nama saya Felicia Handrawan, Strategic Partner Manager untuk Market Indonesia. Dan saya Jenny, saya juga sama seperti Felicia, kita manage Market Indonesia. Cuma bedanya apa, Fel? Bedanya kalau saya mungkin lebih sering hadir di webinar nih, jadi kalau yang udah sering nonton mungkin sering lihat saya. Kalau Jenny sendiri enggak lah. Kalau Jenny sendiri mungkin lebih fokus ke partner satu persatu ya. Saya biasanya lebih fokus ke strategic partner. Dan aku senang banget bisa balik lagi ke live stream. Dan hari ini kita bakal bahas apa sih, Val? Iya, hari ini topiknya spesial banget nih. Biasanya kan kita lebih general nih ya, namun kita dengar banyak feedback nih aja bahwa untuk publisher Google AdSense di Indonesia tuh banyak yang menggunakan CMS WordPress. Benar sekali. Dan mungkin bukan tipe ya, cara implementasi beberapa hal itu agak berbeda. Makanya hari ini kita bakal bahas secara khususnya, Jen ya. Iya, basically kita ingin sharing tips-tips kita dan customize cara implementasi buat teman-teman yang menggunakan WordPress. Oke, sip. Nah, sebelum kita ke detailnya, aku seperti biasa nih, aku pengen mengundang rekan-rekan sekalian yang udah tune in untuk komentar dulu dong di kolom live chat pada dari kota mana aja nih, dan suara saya sama Jenny udah cukup jelas atau belum nih? Atau harus kencengan lagi nih? Supaya lebih kencang lagi. Iya, supaya lebih jelas, karena kadang-kadang ada feedback juga mengenai audionya yang kurang baik nih. Benar gitu. Sip, ditunggu nih sambil menunggu chatnya. Senang lihat Mbak Jenny udah banyak yang ngefans nih, karena datang kembali. Dia. Oke, sip, kelihatannya lumayan jelas nih ya. Mungkin kita bisa langsung mulai ya, Jen ya? Iya, boleh. Sip. Jadi kita bakal ngebahas apa aja. By the way, first thing first, makasih banget buat teman-teman yang udah sharing pertanyaannya. Itu ngebantu banget. Hari ini kita bakal nge-share semua materi yang ditanyakan teman-teman. Misalnya dari segi apa sih plugin yang bisa dipakai untuk menambahkan kecepatan, gimana sih cara improve kecepatan situs saya udah mobile responsif gitu kan, apa sih yang bisa saya lakukan untuk melihat udah cukup atau belum, implementasinya di WordPress seperti apa. Terus ada juga yang nanya bagaimana meningkatkan pendapatan, itu tipsnya seperti apa dan cara implementasinya seperti apa. Semoga semuanya bisa terbahas dengan jelas hari ini khusus untuk pengguna WordPress ya. Benar. Dan mungkin ntar ada pertanyaan juga, jika teman-teman masih ada banyak pertanyaan yang belum ditanyakan, gimana Vel nanyanya? Mungkin bisa langsung di kolom live chat aja ya, kalau sembari Jenny menjelaskan ada yang kurang jelas bisa disampaikan komentar di sana. Namun kita juga udah menerima ratusan pertanyaan yang masuk, jadi stay tune, di akhir kita akan berusaha menjawab beberapa yang paling banyak ditanyakan ya. Jadi make sure stay tune sampai akhir. Kalaupun harus drop off di tengah-tengah, jangan lupa isi feedback formnya, karena dengan demikian teman-teman bisa download materi presentasi dari Jenny hari ini. Benar sekali. Nah, kita juga ada pengumuman tentang event yang bakal coming up ya. Iya. Tapi kita keep it to the end biar penasaran. Iya, langsung aja nih Jen. Sip. Oke. So mungkin saya pengen do a little bit recap karena masih banyak yang bingung faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi pendapatan. Jadi pendapatan sendiri itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu impression dan CPM. Dan impression ini biasanya dipengaruhi oleh dua hal, yaitu page view dan juga jumlah ad slot. Sebenarnya buat teman-teman yang mungkin udah lebih advance dan pakai ad manager atau DFP akan lebih banyak lagi faktornya. Cuman di sini kita start from the basic, kita dengan asumsi teman-teman menggunakan AdSense hardcode. Oh oke, iya pelan-pelan. Makasih Adityo Nugroho. Thank you. Oke, saya pelan-pelan kalau gitu. Ini mau simplified version aja. Jadi kita dengan asumsi seorang publisher AdSense yang hardcode, impression itu dipengaruhi oleh page view dan jumlah ad slot. Dan dari segi CPM dipengaruhi oleh CPC dan CTR. Nah, sekarang saya akan memberikan beberapa tips yang relevan dengan masing-masing topik di bawah ini. Saya bukan rapper. Pertama, saya akan mulai dari page view. Nah, hari ini saya pengen ngebahas tentang AMP. Pasti banyak banget teman-teman yang udah capek dengerin saya ngomongin tentang AMP, especially buat teman-teman yang udah join live stream dari tahun-tahun yang lalu. Cuman, saya mau sedikit recap, karena banyak juga teman-teman yang baru mulai di AdSense. Kecepatan situsnya penting banget, karena semakin lama loading situs teman-teman, semakin besar bounce rate. Sebagai contoh, kalau loading situs teman-teman mencapai 10 detik, bounce rate itu bisa mencapai 58%. Jadi ini akan mempengaruhi jumlah page view user teman-teman. Bayangin tadinya bisa dapat 10 user, cuma dapat 5 atau 6 user. Kan page view-nya sayang. Jadi, selalu saya dan Felicia rekomen untuk mempercepat kecepatan situs.
Namun, semua orang udah pada tahu kecepatan situs tuh penting. Tapi kenyataannya yang bisa nge-hard-tune website, pakai PageSpeed Insight, dan lain-lain, itu nggak banyak. Karena saya juga ngerti, nggak segampang itu. Jadi ada yang nanya, Mbak, gimana cara nge-audit di PageSpeed Insight? Sebenarnya ketika kamu mengaudit kan ada rekomendasi tuh, misalnya meminimize CMS, nge-remove render blocking, dan lain-lain gitu kan. Cuma pada kenyataannya dari segi teknikal mungkin nggak semudah itu. Sehingga kalau teman-teman lihat di sini, hanya 19% situs di dunia yang cepat. Dan di WordPress sendiri hanya 6,4%. Pasti pada penasaran, kenapa di WordPress presentasinya lebih kecil? Ada dua alasan sebenarnya. Biasanya pengguna WordPress itu cenderung lebih ke small medium businesses. Tapi bukan berarti tidak ada big publisher yang menggunakan. In fact, banyak juga publisher-publisher besar yang menggunakan WordPress, tapi biasanya mereka menggunakan WordPress via VIP atau mereka memiliki agency yang ngebantuin mereka. Dan yang kedua, di WordPress tuh mudah sekali untuk install plugin, install themes. Jadi kadang ada tendensi untuk overdoing it. Tiap plugin dan themes kan juga pasti ada ukurannya masing-masing. Jadi penting banget untuk nge-audit dan ngelihat yang mana yang paling optimal. Nah, inilah kenapa Google tahu buat mengimplementasi situs yang cepat tuh nggak gampang. Dan kita pengen memberikan sebuah solusi yang lebih inklusif supaya semua orang bisa mendapatkan akses membuat situs yang lebih cepat. Dan oleh itulah Google membuat sebuah inisiatif namanya AMP. Ini adalah inisiatif open source untuk membuat situs yang nggak cuman cantik, tapi performanya juga bagus. Jadi banyak banget misconception, oh kalau pakai AMP di WordPress tuh bentuknya jelek, biru dan putih, ntar aku bakal kasih referensinya. Tapi sebenarnya enggak, ntar saya bakal clarify. Gambar yang kamu lihat di sebelah kiri tengah ini adalah contoh website-website yang menggunakan AMP. Ini halaman AMP-nya. Sepertinya teman-teman bisa lihat, nggak ada bedanya dengan mobile website biasa. Jadi AMP juga memiliki design flexibility sebenarnya. Dan AMP itu, just to clarify, nggak cuma bisa digunakan di Google Search. Banyak platform-platform lainnya dari pihak ketiga yang mensupport konten AMP, seperti Twitter, Pinterest, Medium, LinkedIn, Bing, dan lain-lain. Ini cuma 6 dari banyak sebenarnya. Dan nggak cuma itu doang, kita mau sharing jika teman-teman fokus ke user experience yang lebih baik, itu apapun KPI teman-teman pasti akan masuk juga. Sebagai contoh, untuk mail.ru, penting banget buat dia untuk dapat new visitor. Sejak dia implement AMP, dia melihat 67% increase dari new visitor, karena mungkin loading time dari Google Search ke website dia jauh lebih cepat sekarang. Dan yang kedua, buat Times user engagement tuh penting banget. Sejak implementasi AMP, dia melihat ada penambahan 13% increase dari waktu yang dihabiskan user di website tersebut. Untuk Washington Post, penting banget buat engagement user dan pertumbuhan page view. Jadi dia fokus banget untuk nambahin 7 days returning user. Dan ketika dia memberikan situs yang cepat dengan AMP, returning user dalam 7 hari itu naik 23%. Dan lastly, banyak banget dari publisher yang fokus lebih monetisasi, ya kan? Of course, page view akan mempengaruhi, tapi most importantly, di Teach, for example, dia melihat karena situsnya cepat, user juga bisa lebih engage, nggak cuma ke website, tapi juga dengan iklan. Dan dia melihat average CTR di halaman AMP itu naik 200%. Jadi bagus banget, nggak cuma dari segi user retention, tapi juga dari segi monetization. Nah, pasti pada pertanyaan, Mbak, ini sepertinya sangat ideal, tapi manageable nggak sih? Makanya aku dengan bangga pengen sharing case study dari teman kita, bacaterus.com, seorang publisher lokal. CEO-nya Ganjar Maulana tuh seseorang pemuda yang sangat pintar dan masih muda banget sebenarnya. Ganjar, mohon maaf kalau saya lupa, cuman kalau nggak salah timnya Ganjar tuh cuma 1 atau 2 orang doang sebenarnya, sisanya writer. Dan dia menggunakan WordPress, dan dia suatu saat mencoba untuk mengimplementasi plugin di AMP di WordPress dia, dan dalam waktu 2 hari dia bisa berhasil implementasi, dan loading time-nya dia 64% lebih cepat, yang menghasilkan CTR iklan naik 47%, dan RPM atau CPM iklan naik 25%. Jadi ini merupakan salah satu case study yang saya sangat bangga banget buat bacaterus.com. Dan Google juga pengen make sure teman-teman di WordPress bisa mengakses
AMP dengan lebih gampang lagi, makanya Google bekerja sama dengan reputable name di industri untuk membuat sebuah plugin official AMP. Namun, saya pengen sharing sedikit history untuk nge-clarify beberapa misconception. Jadi dulu banget plugin ini sebenarnya dimiliki oleh Automatic. Jadi versi 0,5 ke belakang, teman-teman mungkin sering banget melihat gambar yang ini, yang biru dan putih. Template-nya biru dan putih doang, dan teman-teman banyak yang komplain kalau, kenapa halaman AMP aku nggak sama dengan template atau themes dari halaman mobile website saya. Itu karena ketika baru dimulai version 0.5 cuma ada classic mode, di mana mereka secara otomatis nge-strip down materi-materi yang nggak M-compatible dan dimasukin ke template yang sudah pre-made. Namun, kita pengen empower publisher untuk lebih banyak lagi dan make sure nggak ada visual gap antara normal mobile website dengan halaman AMP teman-teman. Makanya Google berkolaborasi dengan Automatic, dan dari versi 0,6 sampai 0,7 kita me-launch namanya paired mode. Paired mode ini artinya apa? Jika situs teman-teman kompatibel dengan AMP, maka halaman AMP dan halaman mobile website teman-teman akan mirip jika tidak sama dengan halaman mobile website teman-teman. Jadi nggak ada visual gap lagi. Terus, seiring berjalannya waktu, banyak banget request dari teman-teman, Mbak, halaman AMP saya ternyata CPM-nya lebih tinggi. Tapi gimana ya Mbak cara naikin traffic dari halaman tidak AMP ke halaman AMP? Karena performanya lebih bagus di AMP. Nah, di versi 1.0, Google nge-launch native mode, di mana teman-teman bisa memiliki satu versi situs saja, yaitu versi AMP doang. Jadi semua traffic teman-teman 100% ke convert ke AMP, kecuali untuk situs halaman-halaman yang tidak M-compatible. Jadi sekarang jika teman-teman menggunakan official M plugin, ada 3 mode yang teman-teman bisa pakai: classic mode, paired mode, dan native mode. Paired mode dan native mode, seperti yang teman-teman harus ingat, pastikan situs teman-teman sudah M-compatible. Jika tidak, mungkin harus ada beberapa adjustment yang teman-teman harus lakukan. Namun, jika teman-teman super busy, teman-teman bisa get started di classic mode. Nah, pertanyaan yang paling sering ditanyakan ke saya adalah, Mbak, untuk official M plugin, saya kesulitan nih Mbak, saya mau mencari plugin, let's say share to social media yang kompatibel dengan M plugin. Dan yang gratis ya? Dan yang gratis ya, benar. Yang gratis itu penting ya. Jadi ya, kita dari tim AMP sendiri, kita membuat amp-wp.org/ecosystem. Mungkin nggak semuanya 100% gratis, tapi banyak yang gratis juga di sini. Teman-teman bisa melihat semua plugin dan themes yang sudah pasti kita tahu kompatibel. Saat ini websitenya masih lumayan baru launch akhir tahun lalu, literally bulan Desember akhir. Jadi saat ini baru ada 2 halaman, cuma di kedepan hari ini akan menjadi pusat ekosistem di mana teman-teman bisa melihat list plugin dan themes yang kompatibel dengan AMP. Sebagai contoh, banyak banget yang nanya, Mbak Jenny, saya mau cari themes atau tema yang M-compatible tapi gratis. Nah, di sini ada 3 for sure. Jadi teman-teman bisa langsung check it out. Jika teman-teman tahu ada themes atau plugin yang M-compatible tapi belum di sini, teman-teman juga bisa submit untuk di feature di sini. Dan pasti banyak juga yang nanya, Mbak, saya bingung implementasinya bagaimana. Teman-teman perlu ngafalin satu link doang, g.co/ampwp for WordPress. Di sini kalau teman-teman pada nanya kenapa Mbak Jenny menghilang bulan November sama Desember ya, Vel? Iya. Itu karena saya fokus untuk membuat inisiatif untuk membuat AdSense Publisher dengan lebih gampang lagi untuk mengimplement AMP dan memonetisasi. Jadi saya bikin artikel ini sebenarnya. Di sini kita ada 2 segmen bagaimana cara mengimplementasi halaman AMP. Di bagian sini juga teman-teman bisa mengakses link untuk meminta bantuan jika teman-teman ada problem untuk implementasi. Bukan hanya ke kita ya, karena kita dari tim AdSense sebenarnya, bukan dari tim AMP. Cuma di sini ada link untuk mengkontak langsung tim yang membangun plugin AMP WordPress plugin ini. Nah, langsung aja how to get started. Jika teman-teman cuma punya 2 menit dan pengen mencoba AMP, of course, mungkin kita bisa mulai dari classic mode dulu. Yang perlu teman-teman lakukan adalah ke WordPress dashboard teman-teman, di bagian plugin as usual, klik add new. Logana sudah sounds pisan. Apa itu artinya? Terima kasih. Ya, jadi dari plugin klik add new, lalu cari AMP,
ketika teman-teman melihat plugin yang kontributornya Google, teman-teman bisa klik, itu berarti udah AMP official plugin. Teman-teman bisa klik install now, lalu klik activate. Nah, setelah berhasil, ini adalah step yang teman-teman harus lakukan hanya untuk mendapatkan halaman AMP klasik. Itu teman-teman klik ini, udah pasti dapat halaman klasik. Cuma take note, kalau teman-teman menggunakan classic mode, pastikan ketika memonetisasi di AdSense, teman-teman menggunakan third party ad plugin. Jangan memasukkan iklan AdSense melalui Themes atau hardcode. Kenapa? Karena klasik itu literally ngeport konten teman-teman ke template yang sudah ada. Dia tidak akan melihat template teman-teman lagi. Jadi misalnya teman-teman taruh auto ads di Themes teman-teman, kode auto ads-nya nggak bakal keluar di halaman AMP Classic Mode. Makanya satu-satunya cara untuk memonetisasi halaman Classic Mode teman-teman yang AMP adalah menggunakan third party ad plugin yang ntar saya bakal kasih contohnya juga. Iya, mohon maaf, udah lama nggak nge-live stream soalnya. Terus, selain dari itu, buat teman-teman yang pengen go a step further dan pengen ngeoptimasi UX, let's say pengen pergi ke pair atau native mode, teman-teman bisa klik ke tab AMP yang akan muncul setelah teman-teman install pluginnya. Lalu teman-teman klik tombol general, di sana akan ada opsi, teman-teman mau template mode yang mana, pair atau native. Nah, setelah memilih, teman-teman bisa klik Save Changes. Nah, pastinya kalau situs teman-teman sudah M-compatible, nggak usah pusing, langsung berubah. Tapi kan pada kenyataannya dunia tidak seindah itu ya, kalau kadang ada aja yang nggak compatible. Tapi jangan khawatir, plugin kita juga ada opsi untuk ngevalidasi jika ada error. Jadi sebagai contoh, misalnya ini saya bikin halaman contoh, di halaman ini saya ada kode AdSense yang normal, bukan kode AdSense AMP. Teman-teman bisa klik ke AMP di validated URL. Di sini plugin kita akan dengan mudah memberikan teman-teman listnya. Errornya jenisnya apa, source-nya dari mana, dari Themes atau dari plugin. Dan tipsnya apa, let's say generate press, atau dari kontennya, atau dari plugin apa. Dan dia juga akan share ke teman-teman. Kesalahannya kenapa? Apakah karena CSS-nya kebanyakan? Apakah karena menggunakan JavaScript yang harus di-convert menjadi M component? Atau karena HTML attribute, jadi ada kesalahan di HTML-nya. Nah, by the way, ini aku bisa bahas dengan lebih lanjut, cuman sekiranya teman-teman penasaran gitu kan, di bagian status itu juga ada dua hal yang teman-teman bisa lakukan, antara accept atau reject. Nah, jadi ada 3 opsi sebenarnya. Teman-teman bisa manually nge-troubleshoot dan memperbaiki kesalahan, atau mungkin buat teman-teman yang belum terlalu tech-friendly, nggak terlalu technical savvy, bukan developer, bisa memilih 2 opsi. Kalau teman-teman klik accept, apa yang terjadi adalah AMP bakal bisa dibilang ngenyuekin error tersebut. Misalnya teman-teman menggunakan JavaScript di mana membuat kursor user tuh ada animasinya lucu-lucu gitu. Itu kan nggak M-compatible. Nah, kalau teman-teman ngerasa, oh function ini kalau nggak nyala nggak apa-apa di halaman AMP, karena situsnya nggak bakal rusak juga, teman-teman bisa accept error. Jadi apa yang terjadi adalah AMP plugin bakal otomatis nge-disable function JavaScript tersebut. Nanti di halaman AMP-nya akan menjadi valid, tapi ya animasinya nggak keluar aja di halaman AMP. Jadi teman-teman nggak harus megang-megang kode lagi. Namun, kalau teman-teman ngerasa, oh aku ada JavaScript yang penting banget, misalnya drop down menu button, itu kan kalau di disable, maka halamannya nggak akan jalan, user nggak bisa klik sidebar misalnya. Nah, in that case, teman-teman bisa pilih reject, for example. Kalau ketika teman-teman klik reject, yang terjadi adalah untuk halaman tersebut, maka tidak akan ada versi AMP. Langsung ke redirect usernya ke halaman non-AMP atau halaman mobile website teman-teman. Nah, kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut tentang hal ini, nanti kita ada event coming up di WordCamp sekaligus di Google for Publisher. Mungkin teman-teman bisa hadir, kita akan bahas lebih dalam lagi, dan kita in fact bakal bawa technical team kita ya, Sunsuke dari Jepang. Jadi stay tuned for that. Mungkin ada pertanyaan ya sebelum saya mulai. Dan saya rusak. Ini pertanyaan dari Rizky. Halo Kak, saya Rizky, pemilik situs Hewanpedia. Saya sudah pakai AMP 1 tahun. For SEO it's good, but for ads bad. Beberapa hari lalu AMP saya rusak dan akhirnya saya lepas, but it increase my ads.
Kayaknya ini lebih spesifik banget ya Reski, karena tergantung implementasi iklan kamu seperti apa. Like for example, kesalahan di Indonesia, publisher Indonesia adalah menggunakan ad format yang nggak supported di AMP. Sebagai contoh, link ads unit ads kan currently masih belum fully supported di AMP. Jadi kalau memang situs teman-teman situs yang fokus banget dengan link ad unit, mungkin saya nggak rekomendasi untuk coba dulu. Mungkin kalau bisa pun di A/B testing dengan paired mode. Lihat performanya lebih bagus yang mana di paired mode atau di native, di AMP version atau non AMP version. Tapi kalau memang situs teman-teman menggunakan ad format yang supported di halaman AMP dan implementasinya udah benar, dan mestinya sih saya nggak ngelihat forsi hal-hal seperti itu sih. Ya, kalau mungkin pun rusak mungkin lebih teknikal seperti Jenny udah sharing tadi bahwa ada link di mana teman-teman bisa langsung reach out ke pembuat pluginnya ya. Benar-benar. Yang bisa langsung menjawab untuk pertanyaan teknikal, mungkin bisa dicoba Pak Rizky, mungkin itu bisa membantu untuk masalahnya Pak Rizky. Mungkin untuk clarify juga, kalau pertanyaannya adalah technical seputar plugin AMP dan teman-teman bisa menggunakan link tersebut. Tapi kalau pertanyaannya seputar AdSense dan kalau teman-teman menggunakan third party plugin, dan saya rekomendasi untuk reach out ke support page dari third party plugin tersebut. Iya, siap. Mungkin satu lagi pertanyaannya sebelum kita lanjut ke selanjutnya ya, Jen ya. Dari Pak Burhan, apakah menggunakan AMP nilai CPC semakin kecil atau sama, Mbak? To be honest, there is no wrong and right answer karena tergantung vertikal kamu seperti apa. Iya. Dan to be honest, itu selalu fluktuasi sih ya, karena pasti naik turun. Tapi kalau halamannya sama sih Pak, misalnya ya seperti paired mode ya, seperti yang Jenny bilang, halaman AMP dan non AMP sama, itu harusnya CPC-nya sama. Namun yang kita lihat di halaman AMP, kenapa pendapatan iklan biasanya meningkat? Karena biasanya kita lihat bounce rate-nya berkurang ya, Jen. Kemudian kecepatan situs lebih cepat yang menyebabkan CTR-nya juga lebih tinggi, di mana ujung-ujungnya pendapatan iklan ataupun RPM-nya itu bakal lebih tinggi di halaman AMP dibandingkan dengan halaman biasa ya. Benar-benar. Ada angkanya nggak, Jen? Range-nya kira-kira berapa nih? To be honest, ini again tergantung ya? Tergantung sih. Cuman kalau dari klien yang saya manage secara one to one, so far saya ngeliat between 20 to 70% sih, tergantung publisher-nya. Again, makanya untuk Pak Burhan, it depends by kayak namanya CPC atau CPM yang lebih gede. It's really depends tentang vertical Bapak dan juga usernya seperti apa, implementasi Bapak seperti apa gitu istilahnya. Ada juga yang komentar bahwa belum berani mencoba nih. Kalau dari kita, memang kalau dari saya lihat publisher Indonesia agak ada kadang-kadang suka takut untuk mencoba memang ya. Mungkin kalau belum berani mencoba di situs terbesar Anda, biasanya publisher yang datang ke live stream nih punya minimal 5 atau 10 website nih biasanya. Sih seperti itu. Iya, mungkin bisa dicoba di website yang lebih kecil, jadi resikonya juga tidak terlalu besar, bisa sembari belajar dulu sebelum implementasi full blast ya. Benar. Dan juga untuk plugin ini sebenarnya kamu bisa coba per halaman. Jadi misalnya ketika kamu create post di bagian ketika editor team bikin sebuah halaman post, di sebelah kanan kan suka ada tuh tombol buat publish di mana kamu bisa taruh tag. Di sana tuh ketika kamu install our official AMP plugin ada opsi mau ada versi AMP atau enggak. Jadi itu bisa jadi opsi juga, misalnya mau cobain satu halaman doang or bagaimana gitu istilahnya. Siap. Oke, lanjut. Dan selanjutnya saya pengen ngomongin tentang auto ads. Kayaknya udah pada, mungkin yang suhu-suhu yang udah sering dengerin udah capek. Cuma untuk teman-teman yang masih baru, saya pengen sharing dulu. Felicia, do you mind share a little bit auto ads apa sih? Iya, boleh. Jadi mungkin kembali ke chart atau grafiknya Jenny di sebelah kiri ya. Untuk meningkatkan pendapatan, salah satunya adalah meningkatkan jumlah ad slot. Nah, bukan berarti lebih banyak iklan, lebih banyak pendapatan juga, tapi ya. Karena iklan itu harus ditempatkan di penempatan yang efektif dan sesuai untuk user. Dan dari segi policy ataupun kebijakan masih juga ada yang nanya maksimal berapa sih satu halaman. Itu kebijakan dari kita adalah maksimum jumlah iklan dan jumlah konten itu 50-50 ya, atau 50%, 50%. Jadi jangan sampai lebih banyak iklan daripada konten. Jadi itu filosofinya. Nah, untuk auto ads sendiri adalah teknologi Google di mana kita memanfaatkan teknologi machine learning di mana kita bisa mendeteksi secara otomatis iklannya mau ukuran apa
ditempatkan di mana yang kiranya efektif untuk user rekan-rekan sekalian. Jadi ini bisa digunakan secara paralel dengan iklan manual yang udah ada sekarang. Kalau kita rasa masih ada kesempatan untuk memaksimalkan pendapatan, iklannya akan tayang. Kalau kita rasa Udah kebanyakan iklan. udah kebanyakan, auto ads nggak akan tayang. Jadi jangan khawatir ini bakal membuat ramai banget atau user experience-nya rusak, karena ini kita akan menyesuaikan secara otomatis untuk setiap halamannya nih, karena ada artikel yang panjang, ada artikel yang pendek yang mungkin berbeda-beda. Thank you banget Felicia. Dan buat recap buat teman-teman, gimana sih cara implementasi auto ads-nya? Oh, before I go to that, pasti kan pada nanya, Mbak Jenny untuk bikin auto ads tuh pakai plugin yang mana gitu kan istilahnya kan. Dari Google kita nggak bisa ngerekomendasiin pihak ketiga, cuma kita ada list 4 hal di mana teman-teman bisa mengimplementasi auto ads, baik itu di halaman mobile website biasa ataupun di halaman AMP. Jadi ini semua plugin yang ada di sini, atas kita udah tahu bisa buat normal website ataupun AMP. Nah, just to sedikit recap, untuk implementasi auto ads, teman-teman bisa ke dashboard AdSense, klik ads, klik auto ads. Entah teman-teman bisa pilih antara auto ads untuk halaman biasa atau auto ads untuk halaman AMP. Berbeda ya, jadi make sure kalau punya dua versi halaman AMP dan enggak, make sure dua-duanya diimplementasikan ya Jen? Benar, jadi dua-duanya harus diimplementasikan dengan kode yang berbeda. Nah, bedanya auto ads biasa sama auto ads AMP, auto ads biasa tuh cuma taruh kode di header. Sedangkan kalau auto ads AMP perlu taruh kode di header dan di body. Jadi make sure untuk auto ads pertama ya of course mesti nyalain. Jadi kawan basic juga pada lupa nyalain semua. Pertama harus nyalain di dashboard. Setelah nyalain akan ada 2 kode yang kamu harus copy paste untuk halaman AMP, atau kalau itu cuma untuk halaman mobile biasa cuma ada 1 buat header. Nah, pertanyaannya gimana cara copy paste-nya untuk WordPress Publisher? Sebenarnya ada banyak cara sih. Banyak yang menggunakan themes. Let's say Genesis saat ini kan bisa copy paste auto ads buat AdSense yang biasa, bukan yang AMP. Ada juga yang menggunakan plugin macam-macam. Ada head and body inserter, ada juga yang advanced ads, ada ad inserter, WP quote, banyak lah gitu kan istilahnya. Kita by all means nggak ada favoritism ke plugin manapun, cuma untuk mendemo saya bakal share ke teman-teman ya. Jadi sebagai contoh yang pertama, saya mau kasih contoh ad inserter. Ketika teman-teman, kalau teman-teman pakai ad inserter, teman-teman cuma perlu klik di bagian gerigi, klik header. Nah, bagian atas teman-teman bisa copy paste header kode buat iklan auto ads di normal website. Lalu untuk yang AMP teman-teman tulis kode ad inserter M, lalu copy paste di bagian bawahnya. Dan jangan lupa nyalain juga tombol di sini. Lalu setelah copy paste yang header, teman-teman jangan lupa klik setting, save setting, lalu ke tab footer. Nah, di sini teman-teman tinggal copy paste body tag-nya AMP, tapi jangan lupa again taruh ad inserter M dulu, baru body tag-nya. Dan klik save setting. Ini semua sebenarnya ada di tutorial third party plugin masing-masing. Just again saya mau explain, third party plugin itu adalah buatan pihak ketiga. Kita nggak bisa garanti apakah mereka bisa perform really well atau enggak. Ini saya cuma kasih demo karena banyak yang request. Tapi by all means kita nggak nge-endorse any of the plugin. Moving on to the second example is advanced ads. Itu salah satu plugin yang banyak ditanyain juga. Cara implementasinya gampang banget. Teman-teman setelah install advanced ads, by the way advanced ads tahu saya ada dua versi bayar sama versi gratis. Nah, kalau versi yang bayar, teman-teman cuma perlu setup versi manual ads-nya di halaman mobile website biasa. Ketika teman-teman mau pindah ke AMP bakal otomatis ke convert. Namun kalau versi gratis pun masih tetap bisa sih caranya. Nah, saya bakal ajarin. Teman-teman tinggal klik advanced ad, klik ads, klik add new ad. Teman-teman tinggal kasih nama supaya teman-teman bisa identify, misalnya auto ads header code. Pilih yang pertama plain text and code. Terus teman-teman copy paste, let's say ini tag untuk bagian headernya. Lalu klik publish. Lalu di new placement, again ini kan iklan buat bagian header. Jadi teman-teman pilih placementnya yang sebelum /head. Lalu di sana teman-teman tinggal kasih nama header yang gampang diidentifikasi, misalnya header. Lalu pilih ad group yang tadi teman-teman sudah masukin, yaitu AMP auto ads header for example.
Untuk bikin auto ads di halaman biasa pun juga caranya sama sebenarnya. Lalu klik save new placement. Ini adalah cara untuk nge-insert tag header baik itu untuk AMP ataupun non AMP. Nah, untuk body-nya, ingat kalau misalnya normal auto ads untuk halaman AdSense, untuk halaman situs biasa cuma perlu header, tapi untuk AMP perlu kode di body juga. Jadi teman-teman bisa repeat cuma untuk body, copy paste kode body-nya. Setelah sudah, teman-teman klik new placement, tapi kali ini cari yang /body. Setelah kelar, teman-teman as usual tulis aja auto ads body sebagai placement name. Pilih ad unit yang tadi teman-teman sudah bikin, terus klik save new placement, and that's it. Again, saya mau clarify, ini adalah contoh dari 2 plugin yang banyak ditanyakan teman-teman, tapi bukan berarti Google nge-endorse, ini purely cuma sebagai demo saja. Tutorial step by step-nya sendiri di-provide oleh respective third party plugin yang teman-teman bisa follow di plugin page mereka. Nah, banyak yang nanya nih, Mbak, katanya Google mau rilis plugin buat AdSense ya? Nah, jawabannya adalah coming soon. Jadi kita akan merilis sebuah plugin bernama Sidekit. Ini adalah plugin official Google yang ketiga sebenarnya. Pertama AMP, yang kedua PWA, ini yang ketiga Sidekit. Saat ini masih beta, jadi masih belum bisa diakses. Plugin ini bakal menjadi basic get started with Google kind of plugin buat web developer ataupun publisher, di mana ada 4 different modul yang teman-teman bisa gunakan. Yang pertama untuk Search Console, yang kedua untuk Analytics, jadi basic Analytics, dan yang ketiga adalah AdSense Auto Ads. Dan yang terakhir ada PageSpeed Insight buat teman-teman nge-audit kecepatan situs teman-teman. Dan Sidekit plugin ini bakal works really well dengan AMP official plugin juga. Nah, kalau teman-teman pengen tahu lebih banyak dan juga sign up buat beta, teman-teman bisa buka sidekit.withgoogle.com. Dan kalau teman-teman pengen tahu lebih banyak lagi, especially dari segi Search Console, kita ada teman kita namanya Aldrich dan Amu dari tim Google Search Console yang bakal ngomongin tentang plugin ini di 2 event yang ntar kita akan announce ya, Vel ya. Iya. Jadi stay tune, jangan cabut dulu. Siap. Oke, sebelum ke ketiga, jawab pertanyaan dulu kali Jen ya. Boleh. Pertanyaannya sedikit admin nih. Videonya bisa di-download atau enggak? Videonya nanti jangan khawatir, setelah webinar ini selesai, videonya bisa di-playback kok di link yang sama. Teman-teman bisa nonton ulang. Kalau masalah download YouTube bisa atau enggak? No comment ya, Jen? No comment. Tapi tetap bisa di-playback ulang di link yang sama, yaitu di link ini nanti bakal langsung tersedia setelah kita selesai webinarnya gitu. Kalau untuk download materi presentasi, itu bisa ya Jen ya, sebenarnya udah tersedia di kolom deskripsi, teman-teman bisa langsung lihat bagian berikan kritik dan saran. Di situ kami mohon bantuan untuk memberikan feedbacknya. Setelah teman-teman submit feedbacknya, Anda akan mendapatkan link untuk download materi presentasinya. Benar sekali. Dan kalau teman-teman merasa mau lebih banyak, misalnya live stream mengenai WordPress dan lain-lain, ada topik-topik yang belum kita bahas spesifik untuk WordPress, for example, mungkin bisa sharing di bagian kritik dan saran juga. Oke, siap. Pertanyaan dari Video Indonesia, iklan dan konten 50-50 itu apa yang diukurkan? Biasanya kita lihat daerahnya ya, Jennya, kayak dari situs tersebut satu halaman, kira-kira daerah di halaman tersebut yang dimakan oleh iklan versus yang dimakan oleh konten itu seberapa sih? Yang kita anggap iklan tuh bukan cuma iklan AdSense doang ya. Jadi kalau ada iklan internal ataupun iklan dari brand langsung atau iklan ad network lain itu juga atau kita editorial juga actually. Benar, itu kita anggap sebagai iklan juga. Jadi mungkin kira-kira luas daerahnya yang dimakan iklan sama dimakan konten. Jangan sampai lebih banyak iklan daripada konten, jadinya rame mengganggu user kayak pohon Natal nih ya. Sama satu lagi Jen, pertanyaan, kalau untuk di AMP hanya terbatas untuk iklan di dalam artikel atau banner ya? Apakah bisa untuk pop-up atau iklan flying yang biasanya kalau di AMP bisa muncul? Jadi to clarify, sebenarnya by the way heads up, AMP tuh nggak harus monetize di ad network AdSense doang. Jadi kalau misalnya format seperti apapun format iklan tersebut, asalkan itu standard ad format yang di-endorse oleh IAB, which is standar dari advertising industry,
itu sebenarnya bisa disupport oleh AMP. Jadi seperti flying carpet, banner, dan lain-lain itu sebenarnya bisa disupport. Namun kalau masalah apakah ada AdSense iklan yang bisa disupport di flying carpet, saat ini masih belum ada. Dan untuk iklan pop-up di AMP sendiri pun tidak disupport oleh AMP. Karena fokus AMP adalah memberikan user experience yang baik. Kita melihat long term bukan short term. Karena kan iklan pop-up walaupun mungkin dari segi short term revenue bagus, tapi eventually kan usernya bakal nggak betah ya kan istilahnya. Dan itu defeat the purpose dari kita membangun AMP sih sebenarnya. Jadi makanya kita nggak support. Itu oke. Bisakah auto ads kita kendalikan penempatan slotnya? Kadang-kadang terlalu agresif menambahkan iklan. Jadi seperti yang kita jelaskan tadi, filosofinya untuk auto ads adalah kita mau semudah mungkin supaya publisher bisa fokus di konten aja, nggak usah mikirin ukurannya mau berapa, penempatannya di mana. Jadi semuanya sih otomatis. Namun di dalam auto ads sendiri kita mempunyai 6 format ya Jen ya. Jadi kalau dikira terlalu agresif untuk mengaktifkan semua, karena performanya pun berbeda-beda, 6 format itu bisa dipilih, mungkin dimatikan 1 atau 2 yang kurang cocok untuk websitenya rekan-rekan sekalian, atau bisa di couple sama ad balance juga kalau mau. Boleh sih, itu good idea, Vel. Sip. Tuh, moving on, kita bakal ngebahas ad viewability. Ini bahasa Indonesianya adalah keterlihatan iklan. Maksudnya apa sih? Mungkin aku kasih sedikit demo dulu ya. Alkisah aku punya sebuah website dan Felicia datang ke website aku di mobile website. Nah, apa yang teman-teman lihat di titik-titik merah ini adalah screen pertama yang Felicia lihat di halaman situs aku. Tapi nggak cuma semuanya, karena situs aku kan panjang, bisa scroll down ke bawah. Nah, ketika user ngelihat screen yang lihat sama Felicia ini namanya above the fold, atau screen pertama yang user lihat ketika landing di halaman situs teman-teman. Seiring jalannya waktu, Felicia atau user ini scroll down ke bawah. Tapi udah nyampe sini, ditelepon sama entah itu anaknya, atau pacarnya, atau mamanya, atau siapalah gitu. Pokoknya distracted, dan akhirnya decided untuk keluar dari halaman setelah mencapai paragraf ini. Nah, pertanyaan saya adalah, berapa sih jumlah iklan yang kelihatan, dan berapa jumlah iklan yang nggak kelihatan? Nah, mau jawab lu nggak? Ayo, siapa yang mau coba di top chat? Jumlah iklan yang kelihatan berapa? Dapat apa nih, Jen? Gak dapat apa-apa sih, dapat doa. Dapat doa semoga sukses terus. Amin. Pada malu-malu nih. Benar sekali, pemenangnya ada di Null HQ. Benar. Jadi yang kelihatan adalah 2, karena user cuma bisa melihat apa yang saya kasih titik merah, hanya 2 dari 3 iklan yang kelihatan. Dan ingat, iklan yang tidak terlihat, otomatis user nggak bisa klik dong. Benar nggak, Vel? Iya dong, kalau kelihatan apalagi diklik. Iyalah, kalau nggak itu dipertanyakan ya, Vel. Kalau nggak kelihatan, nggak bisa diklik, berarti tidak akan bisa memberikan pendapatan ke teman-teman. Jadi penting sekali buat teman-teman untuk mengoptimalkan rasio jumlah iklan yang terlihat. Nah, konsep iklan yang terlihat ini kita bikin mudah dengan konsep iklan ad viewability di Google. Nah, kita mengklasifikasikan iklan yang terlihat jika at least user melihat lebih dari 50% pixel iklan tersebut. Jadi, misalnya pixel iklannya itu 300x250, at least setengahnya kelihatan lebih dari 1 detik. Kalau itu terjadi, maka iklan tersebut akan diklasifikasi sebagai terlihat. Nah, di AdSense, teman-teman bisa melihat rasio presentasi iklan yang terlihat dengan mengecek sebuah metrik yang bernama Active View Viewable. Ini adalah presentasi iklan yang terlihat. Di sini teman-teman bisa dengan gampang klik Performance Report, klik Default Report. Di bagian ujung kanan, teman-teman bisa melihat namanya Active View Viewable. Dan misalnya sebagai contoh untuk publisher ini, Active View Viewable-nya 49%. Artinya apa? Dari 10 iklan, hanya sekitar 5 iklan yang kelihatan. Nah, ini penting banget, especially buat teman-teman cek value Active View Viewable teman-teman sendiri. Kalau di bawah 40%, itu berarti ada optimasi yang teman-teman bisa lakukan. Idealnya sih sebenarnya secara global 70%, Vel. Cuman saya realistik, jadi saya bilang kalau bisa 50% lah ya. Untuk Indonesia, mengingat kecepatan internet kita. Ya, 50% tuh udah bagus lah. Kalau kamu di atas 50%, berarti kamu di atas rata-rata. Nah, ingat kalau misalnya viewability-nya misalnya 20%, artinya apa? Dari 10 iklan cuma 2 yang kelihatan ya, Vel ya? Berarti ada optimasi untuk penempatan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, nempatin iklannya bagaimana? Sebelum saya ngomong ke sana, saya ada beberapa tips nih untuk supaya teman-teman bisa dengan mudah mengoptimalkan penempatan iklan teman-teman.
Nomor satu, pastikan setiap penempatan iklan dan setiap ad unit, entah itu AMP atau nggak AMP, dipisahkan. Walaupun sama-sama bukan AMP, tapi kalau penempatannya di atas, tengah, bawah, itu harus dipisahin penempatannya. Sehingga teman-teman bisa lihat nih, oke, rata-rata saya jelek. Jeleknya tuh kenapa? Oh, ternyata misalnya nih, ad unit desktop top content tuh udah bagus 50% ya, Vel ya. Tapi yang bawah tuh mobile feed bottom 336K240 masih jelek, masih 14%. Nah, dari sana teman-teman tahu, oh ini kan yang penempatan yang paling bawah, kita tinggal naikin ke atas, misalnya seperti itu. Kalau teman-teman jadiin satu, teman-teman nggak tahu yang mana yang kurang gitu bagus. Dan yang tips kedua, pastikan ada konten dahulu, baru ada iklan. Ini common mistake. Especially buat mobile user yang menggunakan 3G atau kadang apa sih kena 2G di daerah-daerah tertentu, internetnya kan kadang nggak terlalu cepet ya. Jadi mengloading tulisan atau konten itu akan jauh lebih cepat daripada ngeloading sebuah iklan, ya kan? Nah, yang terjadi adalah kalau teman-teman taruh iklan misalnya 300-250 di paling atas sebelum ada konten, ada probabilitas user udah keburu scroll down ke bawah untuk baca konten sebelum dia melihat iklan tersebut. Nah, makanya rekomendasi kita at least taruh paragraf 1 atau 2 paragraf dulu, baru iklan kotak gede. Namun di situasi di mana ada kebutuhan direct sales, teman-teman mau taruh iklan 320x50 yang height-nya nggak terlalu banyak, itu masih oke sebenarnya. Cuman rekomendasi saya sebelum menaruh iklan yang besar sekali dan menutupi above the fold teman-teman, pastikan ada 1 atau 2 paragraf dulu. Karena biasanya performanya akan lebih baik. Saya kasih contoh ya, ini salah satu publisher dari Eropa. Tips yang bisa dikonsiderasikan adalah pastikan teman-teman tahu daerah mana yang user kunjungi sebelum mereka keluar dari halaman situs tersebut. Sebagai contoh, kalau dulu teman-teman taruh iklan terlalu ke bawah, teman-teman bisa consider untuk menaruh iklan lebih ke atas. Sebagai contoh dari publisher ini, mereka cuma naikin iklan ke atas sedikit aja. Dari sana viewability-nya naik 17% dan CTR naik 35%. Alhasil RTM-nya pun naik 48%. Signifikan banget ya, Vel ya? Iya, padahal cuma geser dikit doang nih aja ya. Iya, makanya. Nah, oleh karena itu penting banget buat teman-teman pertama ngebedain ad unitnya. Jadi kita bisa nge-track ya performanya before and after. Dan yang kedua untuk ngekonsiderasi juga kebanyakan user tuh retain nggak sih, baca sampai halaman akhir nggak sih? Kalau enggak, kebanyakan pada bounce off-nya di daerah mana? Nah, again, gimana caranya implementasi di WordPress? Again, saya mau emphasize di Google, kita nggak endorse any third-party ad plugin. Cuman kalau teman-teman pengen melihat list third-party ad plugin yang bisa menggunakan manual ads, baik itu di halaman ads website biasa ataupun AMP, teman-teman bisa ke g.co/ampwp. Nah, aku kasih contoh di 2 plugin yang tadi kita sebutin ya, Ad Inserter sama Advanced Ads. Contoh buat Ad Inserter, ketika teman-teman sudah copy-paste kode iklan, teman-teman, ini berarti kode iklannya ya, yang atas tuh buat kode iklan di halaman website biasa, lalu diselingin Ad Inserter M, apapun yang di atas akan di-insert ke halaman mobile website biasa, apapun yang di bawah kode ini akan di-insert ke halaman AMP. Nah, teman-teman bisa dengan mudah pilih insertionnya untuk after paragraph. Dan seperti aku rekomendasi, kalau bisa setelah paragraf pertama atau kedua, teman-teman tinggal taruh di sini, lalu klik save all setting, and that's it. Untuk advanced ad juga mirip, tadi teman-teman udah tahu gimana cara masukin kodenya, saya bakal jump langsung ke bagian placementnya, sama seperti yang pertama. Teman-teman setelah bikin ad code-nya, tinggal klik new placement, taruh, pilih logo yang ini, which is indicates iklan di tengah-tengah konten, di dalam paragraf. Lalu teman-teman masukin ad unit yang teman-teman mau, klik save new placement, teman-teman bisa again dictate mau taruh sebelum atau sesudah paragraf gitu kan istilahnya. Dan teman-teman juga bisa taruh setelah paragraf pertama, kedua atau ketiga. Dan ketika teman-teman klik save placement, maka iklannya akan muncul. Ini contoh dummy website yang saya bikin. Kalau saya aja bisa, apalagi teman-teman mestinya. Jadi ada technical background nggak nih? Nggak ada. Nah, jadi yang tanpa technical background pun kita berusaha sebisa mungkin supaya gampang ya untuk orang awam pun bisa mengimplementasikan ini. Jadi again, saya mau disclaimer, banyak banget choices atau pilihan-pilihan third-party ad plugin yang teman-teman bisa gunakan untuk mengimplementasi AdSense di WordPress. Ini cuma 2 contoh, tapi masih banyak yang lain. Kita nggak endorse ini, tapi kita tahu ini at least bisa jalan.
Mau pilih pertanyaannya kalau sebelum kita Keluar ya? udah sebelum saya move on? Oke, ada beberapa pertanyaan nih Jen tadi yang kelompat nih untuk balik lagi ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Tadi dari AMP ada yang nanya bagaimana bisa tahu tema mereka tuh cocok buat AMP atau enggak nih di WordPress. Jadi mungkin kalau nggak yakin bisa pakai Classic Mode dulu ya. Ataupun tadi Jenny juga sempat sharing 3 plugin lagi 3 tema WordPress yang udah pasti kompatibel sama AMP, itu pun bisa dicoba. Ya. Or kalau teman-teman super takut kayak saya kan orangnya overly risk ketakutan averse ya. Risk averse, kayak takut salah atau takut apa. Ya cara yang paling gampang adalah pertama backup dulu. Terus yang kedua, ya coba aja opt-in misalnya compare atau native. Kalau ada kesalahan dia bakal langsung kelihatan di validasi. Entah tergantung teman-teman mau put extra effort untuk ngeliatin satu-satu, atau teman-teman misalnya oh ya udah kayaknya banyak kerjaannya, aku mau balik lagi ke Classic atau mau uninstall, itu gampang banget nge-revertnya. Jadi kalaupun ada something goes wrong ataupun nggak cocok, itu berarti nggak susah ya Jen untuk kembali ke fase semula ya? Benar-benar. Tapi kan of course as a precaution, aku sih bakal selalu rekomendasi backup dulu sebelum nyoba. Dan mungkin bisa dicoba di satu halaman dulu atau di satu website yang bukan website utamanya. Benar. Dulu. By the way, to clarify, AMP official plugin gratis ya. Jadi banyak yang nanya, Mbak mesti bayar berapa? Misalnya di question form itu gratis. Oke, sip. Sama tadi untuk auto ads, kalau kita pasang auto ads dan add unit sekaligus, apakah tidak akan tumpang tindih ya? Enggak. Jadi jangan khawatir karena auto ads sudah sistemnya machine learning, udah pintar ya. Jadi kita bisa deteksi sekarang add unitnya ada di mana aja sih. Sebenarnya halaman ini masih ada peluang nggak untuk menambahkan? Kalau kita rasa udah cukup ramai dan cukup efektif, auto add nggak bakal tayang. Kalau kita rasa masih ada peluang, kita akan mencari slot yang belum diisi oleh iklan manual, kemudian akan ditambahkan dengan auto add. Jadi belum pernah lihat dan harusnya tidak akan pernah tumpang tindih, kita tetap mengutamakan untuk user experience sih. Benar sekali. Sama satu lagi pertanyaannya tentang jadi kalau yang terbaik itu sebenarnya untuk kepentingan analisis add unitnya banyak aja jadi Jen. Pokoknya setiap placement yang berbeda, jadi atas tengah bawah add unitnya dibedain, antara non AMP sama AMP juga dibedain. Iya, jadi untuk bisa tahu ya performanya yang A, B, C itu beda-beda atau enggak. Gitu. Dan kalau teman-teman misalnya punya tab, ini buat, kalau ini mungkin nggak so much untuk viewability ya, tapi buat mengetahui tren pasar gitu kan. Mungkin ada beberapa teman-teman yang punya website dengan tab yang berbeda, misalnya website lifestyle. Satu ada tab beauty, satu ada tab otomotif, satu ada tab berita gitu kan istilahnya kan. Atau lagi belajar bahasa Inggris misalnya seperti itu. Satu lagi tab belajar bahasa Indonesia mungkin. Nah, tiap tab tersebut kan kontennya berbeda dan itu akan nge-track user yang berbeda juga. Nah, tiap user itu bakal RPM-nya berbeda juga. Dan seasonality atau naik turunnya harga itu akan berbeda juga. Sebagai contoh, misalnya ketika kalau kamu nge-cover misalnya bagian masa liburan, maka konten yang travel akan CPM-nya naik banyak gitu kan, saya seperti itu. Atau enggak sebagai contoh misalnya ketika misalnya di periode ini mau pemilu nih, pemilu gitu kan, bagian politik pasti bakal naik gitu kan, seperti itu. Jadi again, kalau misalnya vertikal dari konten kamu berbeda-beda dan kamu situs yang lumayan granular seperti itu, rekomendasi saya add unitnya juga dibedain. Jadi semisalnya ada naik atau turun, kamu juga bisa menganalisa, oh apakah ini karena seasonality, tiap tabnya berbeda-beda. Mantap, oke. Dan next one, banyak yang komen juga, Mbak, gimana sih cara naikin CPM? Jadi mungkin aku mau set ekspektasi dulu ya. Aku, Felicia, ataupun Google tuh tidak bisa mengkontrol CPM. Jadi AdSense itu seperti exchange, seperti perihalnya stock exchange ya, Fel ya? Iya, kayak bursa saham ya. Kayak bursa saham gitu kan, nggak ada yang bisa mengkontrol harga CPM, ya kan istilahnya. CPM itu berdasarkan demand dan supply pasar. Demand dalam arti banyak nggak sih publisher-publisher lain yang berkompetisi dan memberikan inventory yang sama seperti situs teman-teman. Dan itu dari supply, mohon maaf. Dan demand itu lebih kayak banyak gak sih advertiser yang membidding inventory teman-teman gitu istilahnya. Ya, jadi dari segi pengiklan atau advertiser mereka lagi banyak campaign atau enggak. Benar. Atau ada masalah Blackpink kena ban misalnya, wah itu kan campaignnya dicabut. Benar. Itu mungkin akan berpengaruh juga. Sebagai contoh gampangnya gini deh, setiap Januari aku dan Felicia udah super
expect pasti ada yang nanya kenapa CPM turun. Jadi mungkin sedikit explanation di akhir tahun sebagai contoh biasanya tuh banyak banget campaign-campaign dari advertiser, entah itu karena mau liburan atau New Year ataupun ngabis-ngabisin yearly budget juga ya Vel ya. Sedangkan di awal tahun baru biasanya mereka akan menganalisa campaign besar-besaran mereka atau mungkin mereka lagi planning yearly campaign atau mungkin lagi nunggu agensinya bikin campaign baru dan lain-lain. Jadi pasti akan ada perbedaan dari level demand. Makanya itu pula akan mempengaruhi CPM dari teman-teman. Makanya kalau misalnya ketika teman-teman mengkomparasi kenaikan dan keturunan CPM, rekomendasi saya jangan mengcompare month on month, tapi compare tahun ke tahun. Jadi Januari tahun ini versus Januari tahun lalu, seperti itu. Jangan Januari ini sama Desember kemarin ya, pasti turun. Pasti sedih. Dan sebagai contoh kedua adalah misalnya di Ramadan period, biasanya 2 minggu sebelum Ramadan akan mulai naik CPM-nya. Di minggu terakhir Ramadan ketika saatnya Lebaran biasanya akan tiba-tiba turun. Kenapa? Karena biasanya campaign-nya sudah habis. Dan juga saya mau emphasize, Mbak, dan satu hal lagi yang tadi saya ngomongin tentang supply. Kita melihat ada beberapa vertikal yang memang supply-nya banyak dan demand-nya mungkin tidak sebanyak pertumbuhan supply, for example. Dan ada juga beberapa vertikal yang banyak demand tapi belum banyak supply ya, Vel ya. Jadi misalnya kayak vertikal sebagai contoh, tapi again itu tergantung dinamika market ya. Sebagai contoh kayak travel, finance, itu saat ini banyak banget demand tapi masih belum banyak supply. Nah, tapi take note again, namanya pasar kan selalu dinamik. Mungkin hari ini, saat ini seperti ini, tapi di kedepan hari tiba-tiba 1000 publisher bikin konten tentang finance, misalnya seperti itu. Pasti akan berubah lagi. Jadi penting sekali buat publisher untuk selalu punya tim yang untuk meriset pasar. Bagaimana sih behavior dari advertiser Indonesia atau advertiser luar, produk apa yang sedang mereka push, kira-kira user seperti apa yang akan mereka targetkan, dan konten seperti apa yang akan attract user seperti ini. Jadi itu bisa dilakukan research, biasanya yearly over yearly bisa melakukan review dan planning buat tahun ke depannya. Jadi rekomendasi saya, jika teman-teman misalnya pengen diversifikasi sebuah website, saya rekomendasikan untuk nge-explore vertikal lain. Jangan vertikalnya sama, websitenya semuanya tentang news aja atau semuanya tentang kesehatan aja, tapi harus diversifikasi untuk meminimize naik turunnya juga ya, Vel ya. Iya. Dan yang kedua, mungkin bisa ngekonsiderasi juga untuk diversifikasi berdasarkan geografis ya, Vel ya. Iya. Dan ada yang mau ditambahkan, Vel? Iya, jadi mungkin kalau untuk geografi bisa, kita juga udah pernah jelasin sebelumnya bahwa banyak yang komplain juga nih kenapa CPC di Indonesia kecil. Ini memang karena seperti yang Jenny jelaskan, tergantung permintaan iklannya. Kalau di Indonesia market pasar digitalnya belum segede di Amerika contohnya. Jadi masih banyak iklan-iklan yang ke TV atau ke koran. Jadi untuk iklan ke digital belum berkembang di Amerika. Makanya bisa dilihat mungkin untuk sekarang CPM atau CPC di market luar itu jauh lebih tinggi. Jadi kalau teman-teman ngiler banget nih sama CPC yang dengan market luar, bisa langsung mencoba untuk diversifikasi untuk merambah market luar negeri. Dan mungkin saya juga kasih perspektif dari segi advertiser kali ya. Biasanya kan namanya tentang CPM, pendapatan dari publisher itu adalah harga yang harus dibayar oleh advertiser, ya kan? Sedangkan dari advertiser ketika dia menjalankan sebuah bisnis, mereka harus untung dong, benar nggak? Berarti cost mereka tidak boleh lebih tinggi daripada penghasilan mereka dan profitnya dari mereka, benar nggak? Nah, jadi teman-teman bisa mikirin juga kira-kira produk apa yang profit marginnya buat advertiser besar dan advertiser bisa willing untuk ngebit CPM yang tinggi, for example. Dan itulah konten yang mungkin teman-teman bisa konsiderasikan juga. Aku mau kasih contoh, saya punya publisher, dia sebenarnya perorangan dan dia nanya ke saya, Mbak Jenny, saya pengen diversifikasi inventory saya karena dia punya pekerjaan satu-satunya adalah dari AdSense. Basically dia fokus ke AdSense doang. Nah, dia tanya ke aku, saya pengen nyoba diversifikasi ke global, gampang nggak ya? Right away saya langsung bilang, ya memang CPM-nya lebih gede, tapi set ekspektasi juga, pasti kompetisinya juga besar. Kamu nggak bisa ngarepin hari ini buat besok page view-nya 1 juta. Dari segi SEO nggak akan segampang di Indonesia. Dan memang butuh 11 bulan buat dia untuk dapetin 200.000 monthly page view, which is kayak super susah banget ya, Vel, comparatively buat Indonesia. Iya. Tapi the good thing is that karena memang CPM dia jauh lebih tinggi, 8,1 kali lipat lebih tinggi daripada CPM lokal, walaupun dia page view-nya cuma 200.000 monthly page view per bulan,
revenue website ini nomor 4 paling tinggi dari website-website dia. Dan malah lebih tinggi dari website dia yang mungkin page view-nya sekitar 4 juta per bulan di Indonesia, for example. Jadi ini boleh jadi konsiderasi buat teman-teman. Memang CPM-nya lebih tinggi, tapi jangan harapin kayak langsung sukses. Pasti kan butuh waktu juga untuk grow user. Makanya rekomendasi saya adalah diversify dan juga yang penting fokus on apa sih konten yang teman-teman ingin buat dan value add ke user. Itu aja sih sebenarnya. Iya. Nah, and that's it actually dari sisi saya. Mungkin kita bisa fokus untuk jawab Q&A ya. Iya. Kita coba lihat yang di form dulu kali ya, Vel, biar adil. Ntar baru kita ngeliat top chat. Siap. Oke, terima kasih banyak yang udah mantengin kontennya kita nih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau saya sambil lihat HP sambil baca nih. Sambil bacain. Ratusan pertanyaan yang udah masuk, kita udah pilih nih yang kira-kira paling representatif ya atau paling banyak ditanyakan oleh rekan-rekan yang udah submit di sebelum webinarnya dimulai. Pertanyaan pertama nih, Jen, dari Pak Adi. Website saya sudah mobile friendly, apakah masih diperlukan untuk menggunakan AMP? Jadi mobile friendly sendiri itu bagus, by the way, congratulations udah mobile friendly. The next question adalah gimana caranya teman-teman bisa nge-audit website-nya udah cukup cepat atau enggak. Kalau teman-teman menggunakan browser Chrome, mungkin aku kasih lihat kali ya. Kasih contoh aja deh. Boleh. Mungkin aku kasih lihat screen aku. Nah, teman-teman bisa klik, kalau pakai Chrome, bisa klik kanan inspect. Di sini, teman-teman bisa masukin website teman-teman. Sebagai contoh, apa ya, Vel? Google.com aja ya. Google.com gitu ya misalnya. Ketika teman-teman sudah bikin Google.com, klik audit. Klik audit, lalu klik run audit. Ini namanya Lighthouse Tool. Di sini teman-teman bisa lihat performa situsnya udah bagus atau belum. Kalau memang udah bagus, berarti ya udah teman-teman sudah berhasil hardcode, congratulations. Mungkin AMP nggak dibutuhkan, tapi biasanya sih kalau saya ngelihat biasanya nggak sebagus-bagus itu banget. Jadi yang perlu teman-teman lihat adalah performance. Jadi kalau performance-nya di bawah 80, teman-teman tetap bisa benefited dari AMP. Tapi kalau memang udah 90-an ya nggak usah pun nggak apa-apa. Siap. Oke, next. Bagaimana cara menaikkan skor di PageSpeed Insight jika menempatkan Google AdSense di halaman tersebut? Rata-rata skornya merah nih dari Sum Sanjaya. Kemudian dari Mega juga, kenapa justru iklan AdSense yang membuat speed menjadi lambat nih? Oke, mungkin aku jawab Sum Sanjaya dulu ya. Boleh. Untuk Bapak Sum Sanjaya, biasanya di PageSpeed Insight kan ada rekomendasinya. Mungkin merahnya apa itu karena render ads blocking, atau karena CSS-nya kebesaran, atau karena hal-hal yang lain. Mungkin servernya di Amerika, orangnya tapi usernya di Indonesia, itu kan pengaruh juga ya. Atau redirection, dan lain-lain. Jadi bisa baca dari list yang disebutkan oleh PageSpeed Insight tersebut. Dan memang sih kenyataannya nggak gampang nge-hard-tune seperti itu. Yang aku bilang, globally cuma ada 17% ya, Vel ya, website yang berhasil nge-hard-tune dengan cepat. Iya, WordPress lebih kecil lagi ya, Jenny? Iya, 6% ya tadi ya. Jadi, it's good that you are trying. Namun jika mungkin serada susah, mungkin bisa consider versi instant noodle-nya, yaitu AMP. Tapi kalau memang bisa meng-hard-tune, go for it. Siap, tadi juga ada pertanyaan, kalau pakai iklan, kenapa iklannya yang membuat halamannya lebih lambat? Technically, apapun yang teman-teman taruh, entah itu konten, ataupun image, ataupun CSS, itu pasti bakal nambahin website menjadi lebih lama. Jadi, it's a matter of prioritization, cost and benefit. Nah, aku tambahin image ini nih, size segini, apakah ada benefitnya ke user? Apakah itu ngeretensi user, atau image-nya terlalu besar, perlu dikompres, for example. Atau enggak, aku tambahin plugin counter nih, yang lagi ada berapa orang yang nge-live, itu worth it nggak sih buat nambah satu second di halaman situs teman-teman. Sama halnya dengan iklan AdSense, for example. Tambahan, pasti kan ada latensi, karena apapun yang teman-teman tambahkan ke website pasti akan memperlambat. Nah, tapi apakah itu worth buat ditambahin buat teman-teman? Apakah itu memberikan revenue yang lebih baik buat teman-teman? Apakah teman-teman willing untuk cut? Gitu aja sih sebenarnya. Dan mungkin tadi tips dari Jenny tentang viewability atau keterlihatan iklan ini semakin penting, karena jangan sampai kita nambahin iklan banyak-banyak tapi nggak ada yang ngelihat dan nggak menghasilkan pendapatan, bikin website lambat dan nggak menguntungkan. Itu mungkin bisa di-cut kalau yang viewability-nya aku pernah lihat sampai parah banget, 1%, 2% gitu kan ya. Page view-nya banyak tapi revenue-nya kecil banget. Nah, itu mungkin bisa di-cut. Jadi bisa dipertimbangkan dari segi yang viewability-nya kecil. Namun jangan khawatir, untuk iklan Google AdSense itu semuanya kita udah sistemnya asynchronous. Asynchronous apaan sih, Vel? Asynchronous itu berarti kita membuat iklan loading-nya setelah konten.
Jadi kita pastikan kontennya rekan-rekan itu loading dulu, baru iklannya kita panggil. Biasanya seperti itu. Makanya mungkin penempatan yang di akhir halaman pertama seperti yang Jenny bilang lebih efektif karena jangan sampai orang udah scroll pas di yang di atas dulu. Benar sekali. Oke. Sip. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana langkahnya step by step untuk meningkatkan pendapatan di Google AdSense? Mohon kiranya setiap bulan kami diberikan pencerahan ilmu-ilmu yang berguna untuk kemajuan situs WordPress dari Sierra Shailendra. Caranya gampang banget, sekalian sebenarnya dari kita tuh udah banyak ya Jen ya running webinar ya, kalau bisa tiap bulan, kalau nggak 2 bulan sekali itu kita memberikan tips yang bermacam-macam. Sebenarnya dari saya sendiri udah pernah running yang detail banget dari A sampai Z, yaitu yang resep sukses nggak ada di sini nih di bawah. Di bagian bawah. Kalau nggak kebuka aja deh sebentar, maaf. Kalau boleh ke link ini bisa ditonton webinar sebelumnya. Linknya juga udah ada di kolom deskripsi. Kita udah ada webinar yang namanya resep sukses meningkatkan pendapatan AdSense. Itu kita bahas dari A sampai Z mengenai dari CPC, dari impression, dari CTR, semua caranya yang possible untuk meningkatkan pendapatan. Jadi mungkin bisa di-review di sana. Banyak banget sih yang bisa dilakukan oleh publisher-publisher di Indonesia. Tapi pesan saya satu sih, jangan terpaku sama CPC. Kenapa CPC kecil di Indonesia? Ya salah satu saran kita ya go global ya jadi. Ya. Dan also kayaknya tadi di pertanyaan tuh banyak banget yang nanya tentang kebijakan. Kita nggak bakal bahas terlalu banyak karena sebenarnya udah pernah dibahas ya sama Felicia dan Pierre dari tim kebijakan. Jadi teman-teman bisa nonton di sini. Sekiranya masih ada pertanyaan teman-teman yang belum terbalas ketika udah nonton ini, teman-teman bisa kirim di feedback form kita juga. Dan juga banyak yang nanya tentang SEO ya, Fel. Iya. Yang buat tanya SEO, kita juga udah ada session sama Bapak Aldrich. Bapak Aldrich ini kemarin udah bahas dari A sampai Z tentang best practice SEO. Namun sekiranya boleh sambil iklan ya, oke. Sekiranya teman-teman pengen jumpa pers sama Bapak Aldrich dan Bapak Amu dan Bapak Wilfred dari tim SEO kita mengundang teman-teman ke Google for Publishers Jakarta. Teman-teman bisa join di events.withgoogle.com/GFP Jakarta. Linknya ada di kolom deskripsi juga ya? Iya, ada di kolom deskripsi. Untuk satu pendaftaran untuk satu orang. Jadi kalau misalnya memang di akun AdSense teman-teman punya multiple team, masing-masing harus daftar satu. Ya, jadi di situ kita akan bahas macam-macam, mulai dari Google Search, mulai dari lebih detailnya untuk yang WordPress ya Jen, sama juga ada Question Hub di situ. Iya, yang belum pernah dengar Question Hub, stay tune, itu inisiatif Google Search yang cuma terbuka untuk beberapa negara dan Indonesia salah satunya. Ya, jadi kalau untuk SEO mungkin dari saya sama Jenny bukan di posisi terbaik untuk menjawab, takutnya malah ngaco ya. Benar, jadi kalau bisa langsung ke suhunya kita sarankan demikian. Dan mereka baik kok. Udah 1:02 nih Jen, mungkin udah mau kelar istirahat makan siang juga. Kita satu pertanyaan terakhir nih ya Jen ya, mengenai dari siapa nih? Pak Burhan bila menggunakan, mungkin Burhan yang lain ini, bila menggunakan plugin AMP pada WordPress, apakah bisa terjadi duplikasi hasil pencarian? Misalnya hasil pencariannya yang halaman tanpa AMP dan dengan AMP itu bakal muncul nggak dua-duanya di Google Search, bakal berkompetisi atau enggak nih malah jadinya? Jadi ada short answer, kalau kalian pakai official AMP plugin enggak, karena official AMP plugin tuh bakal ada linkage-nya, jadi mereka bakal otomatis nge-link between halaman non-AMP dengan halaman AMP teman-teman. Itu short answer-nya. Tapi kalau teman-teman nggak menggunakan official AMP plugin, itu tergantung pluginnya. Teman-teman mesti ngecek mereka udah insert code itu belum. Itu sih short answer-nya. Sip. Jadi kalau mau aman sebenarnya pakai plugin yang official juga ya, karena memang engineer kita pun udah berperan di situ juga. Correct. Sebelum kita jawab satu pertanyaan terakhir, aku pengen ngomongin. Jadi saya sendiri bakal datang ke WordCamp Jakarta bersama Bapak Aldrich. Dan juga ada teman-teman kita juga dari Google yang datang. Jadi sekiranya teman-teman ada pertanyaan tentang SEO, Bapak Aldrich juga bakal di sana, saya juga bakal di sana ngomongin tentang AMP. Jadi I'll see you guys di either WordCamp Jakarta tanggal 16 Februari, itu hari Sabtu atau Minggu ya, Val? Sabtu. Or aku bisa ketemu teman-teman juga di Google for Publisher Jakarta yang hari Selasa. Jadi tergantung teman-teman mau ngambil cuti atau enggak. Kalau pengen ngambil cuti bisa ke sini, kalau nggak ngambil cuti bisa ke sini. Ya, jadi ini 2 kesempatan acara kita mendatang di mana kita mengundang rekan-rekan sekalian untuk mendaftar ke sini. Semoga bisa pertanyaannya kalau belum terjawab hari ini mungkin kita bisa jawab di kesempatan berikutnya ya. Benar. Oke, jadi mungkin
Mohon maaf kalau pertanyaannya ada yang belum terjawab nih, karena keterbatasan waktu. Segitu aja kita jawab yang paling banyak ditanyakan oleh rekan-rekan publisher AdSense Indonesia sekalian. Sebelum pada cabut nih, kita punya beberapa pesan sponsor. Nomor 1, kalau pengen download materi presentasi hari ini, jangan lupa isi feedback form atau kritik dan saran di kolom deskripsi. Itu setelah teman-teman submit feedbacknya, itu akan mendapatkan link untuk download materi presentasi. Ya, dan kirimin juga feedback teman-teman mau lihat konten apa lagi, benar nggak, Vel? Iya, karena ini pun konten WordPress ini pun kita berdasarkan feedback yang diberikan oleh rekan-rekan sekalian. Kemarin-kemarin bilang undang Google Search, kita juga udah undang Google Search, undang policy, kita juga undang policy. Kalau ada ide-ide lainnya, monggo langsung diberikan aja di kolom deskripsi. Selain itu ada 2 acara tadi yang Jenny udah sampaikan. Kalau mau GFP Jakarta ada di kolom deskripsi juga. Kalau ada pertanyaan yang belum jelas mengenai basic AdSense, kita udah pernah cover di webinar-webinar sebelumnya. Bisa ditonton ulang di link yang juga ada di kolom deskripsi ya. Benar. Apalagi nih Jen, pesan terakhir sebelum kita ciao Bella. Without further ado, thank you banget buat teman-teman yang udah kasih feedback di live stream selanjutnya sebelumnya, dan I hope to see you in the next live stream. Oke, terima kasih banyak Jenny udah join hari ini. Senang banget Felicia nggak sendirian hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang udah menyempatkan tune in di siang hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi ya di acara berikutnya. See you, bye bye.